Apa sih sabar itu? Sabar secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, sabar berasal dari kata sobaru yasbiru sobran, yang bermakna menahan. Sabar disebut juga al-hajj, yang bermakna menahan atau menjarakan. Sabar diartikan pada mengumpulkan, memeluk, dan juga merangkul. Nah, diartikan demikian karena menggambarkan manusia yang sabar ialah orang yang sedang memeluk dirinya sendiri atau menghindarkan dirinya dari perkara yang tidak baik, misalnya berkeluh kesah. Sabar ialah usaha menahan diri agar tidak terjerumus pada hawa nafsu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit atau banyak masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sabar ialah sikap yang kuat menahan diri di saat yang sulit. Apa aja sih manfaat sabar? Sabar sendiri itu mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat mencegah diri dari akhlak tercela atau perilaku yang tidak baik. Selain itu, sabar juga menghindarkan diri dari perilaku yang tidak layak atau merugikan orang lain. Adakah pembagian sabar? Dalam buku yang telah saya baca, sabar itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada sabar tatkala mendapatkan cobaan hidup, yang kedua sabar dalam menghadapi hawa nafsu, yang ketiga sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu sabar dalam menyampaikan dakwah, yang kelima yaitu yang keenam yaitu sabar dalam bergaul dengan sesama. Adakah dalil tentang sabar? Apa itu syukur? Syukur secara etimologi atau secara bahasa yaitu istilah syukur terambil dari kosakata Arab yaitu al-syukur atau al-syukru. Nah, kata al-syukur merupakan istilah masdar dari kata budaya berasal dari kata syakara yashkuru syakara wa syakuro, yang artinya itu berterima kasih atau ucapan terima kasih. Nah, sedangkan menurut istilah syarab, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kedudukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan tuntutan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini hakikat syukur yaitu adalah menampakkan nikmat dan hakikat kekufuran adalah menyembunyikannya. Menampakkan nikmat, apa sih maksud dari menampakkan nikmat itu sendiri? Menampakkan nikmat itu antara lain berarti menggunakan pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, juga menyebut nikmat dan pemberinya dengan lidah. Selanjutnya yaitu bentuk dari syukur. Apa sih bentuk dari syukur itu? Bentuk dari syukur itu terbagi menjadi 3, yaitu syukur dengan hati, yaitu mengakui dan juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yaitu syukur dengan lisan, yaitu dengan cara mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat seperti hamdalah. Terus yang ketiga ada syukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal baik seperti sedekah dan juga lain-lainnya. Apa aja sih rukun syukur itu? Rukun syukur itu terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama mengakui nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyadari dan juga mengakui dalam hati bahwa semua nikmat yang kita terima adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rukun yang kedua yaitu memuji Allah atas nikmat tersebut, mengucapkan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan seperti mengucapkan hamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang ketiga yaitu memanfaatkan nikmat dalam ketaatan, yaitu menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan atau untuk melakukan hal-hal buruk. Adakah dalil tentang syukur? Nah, dapat dipahami bahwa sabar dan juga syukur merupakan 2 sifat yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Kedua sifat ini saling berkaitan erat dan menjadi pondasi bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Nah, dalam Al-Quran dan juga hadis terdapat banyak sekali yang menekankan pentingnya sabar dan juga syukur. Keduanya saling melengkapi dan membentuk kesatuan yang harmonis dalam kehidupan seorang muslim. Nah, di sini juga dapat kita pahami bahwa sabar mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam menghadapi cobaan dan juga ujian hidup. Sedangkan syukur mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sekian, terima kasih.